Hai everyone, kita kembali lagi nih di pembelajaran jaringan komputer. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi standarisasi jaringan komputer dengan saya, Salwa Aulia Hamidah dari kelas Teknik Informatika A 2022 dengan NIM 220512040005. Pertama, dimulai dari pengertian. Standarisasi jaringan komputer adalah proses pengembangan dan penerapan aturan, protokol, dan pedoman yang digunakan untuk mengatur dan mengorganisir komunikasi dan interaksi antara perangkat komputer dalam suatu jaringan. Standarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai perangkat dan sistem yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain dengan baik dan efisien. OSI dan TCP. Bisa dilihat dari gambar tersebut, di bagian paling kiri ada OSI model, memiliki 7 layer, dan sampingnya ada TCP, memiliki 4 layer, dan di gambar paling kanan ada protokol yang terdapat HTTP, SMTP, POP3, FTP, dan lain-lain. TCP dan UDP bisa dilihat dari gambar tersebut. Gambar yang bagian kiri adalah TCP, yaitu transfer lebih lambat namun dapat dipastikan pesan tersebut pasti terkirim. Tipe aplikasinya yaitu email dan web browsing, tetapi hanya bisa unicast. Gambar selanjutnya di bagian kanan ada UDP, yaitu transfer cepat tapi tidak dijamin pesan tersebut dapat terkirim. Tipe aplikasinya yaitu VoLTE atau musik streaming, yaitu bisa unicast, multicast, dan broadcast. Bisa dilihat dari gambar ilustrasi tersebut, UDP hanya menerima saja tanpa memastikan semua terkirim dengan baik apa tidak. Sedangkan TCP memastikan kembali apakah ada yang belum terkirim dengan baik, maka akan dikirimkan ulang. Ada 3 sub pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada OSI, yang kedua ada TCP, yang ketiga ada UDP. Yang pertama ada OSI, atau Open System Interconnection, yaitu model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Si layer dibagi 7 lapisan. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Yang paling atas warna hitam ada application, yaitu menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Selanjutnya warna hijau tua ada presentation, memformat data sehingga dapat dikenali penerima. Selanjutnya yang warna biru, session, membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Selanjutnya warna ungu, transport, mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Selanjutnya, warna merah atau orange, network, menambah alamat jaringan pada paket. Selanjutnya, ada data link, warna kuning, menambahkan MAC address pada paket. Yang selanjutnya, paling bawah, warna hijau ada physical, mengirimkan data melalui media transmisi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan OSI. Kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan. Yang kedua, membagi tugas-tugas jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan dalam pemahaman. Yang ketiga, memberikan keleluasaan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda. Keempat, memudahkan dalam troubleshooting. Kelima, mendorong standar interoperability antar jaringan dan piranti. Yang keenam, memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu yang pertama, layer OSI adalah teoritis dan tidak melakukan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Yang kedua, dalam implementasi industri, jarang sekali mempunyai hubungan layer ke layer. Yang ketiga, protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi-fungsi yang berbeda.
yang membantu menerima dan mengirim data pesan secara keseluruhan. Yang keempat, implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI atau bisa tersebar di beberapa layer. Yang kedua, ada TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu salah satu protokol jaringan yang paling umum digunakan untuk mengontrol pengiriman dan penerimaan data antar komputer di dalam jaringan. TCP layer dibagi 4 lapisan. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Yang paling atas adalah application. Lapisan aplikasi merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP atau IP yang memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Selanjutnya ada transport. Lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada internet. Lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Selanjutnya yang paling bawah ada network interface. Lapisan antar muka jaringan merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari TCP. Kelebihan yaitu yang pertama, tingkat keandalan yang tinggi dalam interkoneksi pengguna jaringan klien dan server, jaringan P2P, serta di LAN dan WAN, berhasil digunakan oleh organisasi swasta dan publik dan di lingkungan perumahan dan domestik. Yang kedua, ini kompatibel dengan alat analisis kinerja dengan standar. Yang ketiga, ini adalah seperangkat protokol multiplatform sehingga kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan perangkat lunak di pasar dunia. Kekurangannya yaitu yang pertama, ini menyajikan kompleksitas tertentu dalam konfigurasinya yang lebih sulit untuk ditangani daripada suite protokol yang lebih sederhana seperti NET, BAUI, atau IPX atau SPX. Yang kedua, ini cenderung memperlambat kecepatan transfer data pada jaringan dengan volume lalu lintas menengah yang rendah. Yang ketiga, penggunaannya dalam layanan file atau server kurang efisien. Yang ketiga ada UDP atau User Datagram Protocol, yaitu suatu jenis protokol internet yang memungkinkan perangkat lunak komputer untuk mengirim pesan ke komputer lain pada suatu jaringan tanpa memerlukan komunikasi awal. Cara kerja UDP, User Datagram Protocol, bekerja dengan cara yang sederhana. Ketika seorang pengguna atau perangkat ingin mengirim data melalui UDP, data tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil yang disebut datagram. Setiap datagram memiliki alamat pengirim dan tujuan, sehingga perangkat penerima tahu dari mana datagram tersebut berasal dan kemana harus mengirimkan balasan jika diperlukan. Selanjutnya, datagram tersebut dikirim melalui jaringan ke perangkat penerima. UDP tidak melakukan banyak pengecekan atau verifikasi saat mengirim datagram. Ini berarti datagram dapat tiba dalam urutan yang berbeda atau bahkan hilang dalam perjalanan. Namun, ini juga berarti UDP sangat cepat karena tidak ada overhead tambahan yang terkait dengan pemeriksa setiap paket. Ketika datagram tiba di perangkat penerima, perangkat tersebut dapat langsung mengambil data dari datagram dan menggunakannya. Ini membuat user datagram protokol sangat efisien untuk aplikasi yang memerlukan pengiriman data secepat mungkin, seperti game online di mana setiap milidetik dapat membuat perbedaan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari UDP. Kelebihannya yaitu yang pertama, kecepatan pengiriman data, yang kedua, overhead yang rendah, yang ketiga, dukungan untuk broadcast dan multicast, yang keempat, sederhana dan mudah digunakan, yang kelima, tidak membebani jaringan, yang keenam, fleksibilitas penggunaan. Ada juga kekurangannya yaitu yang pertama, tidak menjamin pengiriman data yang handal, yang kedua, tidak ada mekanisme pengaturan koneksi, yang ketiga, tidak mendukung penanganan kesalahan secara otomatis, yang keempat, tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi, kelima, ketidakmampuan membatasi lalu lintas jaringan. Network Protocol. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih.
Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak, jadi hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Macam-macam network protokol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang ketiga ada Telecommunication Network atau Telnet, digunakan di koneksi internet atau LAN. Yang keempat ada Domain Name System atau DNS, digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang kelima ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Keenam ada Post Office Protocol version 3 atau POP3, digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ketujuh ada File Transfer Protocol atau FTP, protokol yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang ke-8 ada Point-to-Point Protocol, jaringan yang banyak digunakan pada WAN. Port jaringan adalah proses khusus atau konstruk perangkat lunak khusus aplikasi yang berfungsi sebagai titik akhir komunikasi yang digunakan oleh protokol transport layer atau OSI layer keempat dari paket protokol internet seperti User Diagram Protocol atau UDP dan Transmission Control Protocol atau TCP. Nomor port adalah bilangan bulat unsigned 16 byte yang berkisar dari 0 hingga 65.535. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi standarisasi jaringan komputer. Thank you everyone. See you.